Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabi Yustian dari kelas 2 MI1. Di sini saya akan menjelaskan web yang telah saya buat, yaitu web manajemen kelas, khususnya kelas saya sendiri, yaitu kelas 2 MI1. Nah, alur dari web ini, yaitu ketika user masuk ke dalam web ini, maka dia akan masuk ke halaman home. Nah, halaman home ini hanya berisi sekumpulan foto dari mahasiswa kelas 2 MI1 saja, seperti ini. Nah, kemudian di sini selain fitur home ada juga menu atau halaman list tugas. Nah, di halaman list tugas ini akan menampilkan data seluruh tugas dari kelas 2MI1. Bisa dilihat seperti ini. Di sini juga ada pagination-nya, jadi satu halaman hanya menampilkan 10 tugas saja. Jika ingin melihat tugas yang lain, maka tinggal lihat di halaman selanjutnya. Maka ini akan masuk ke halaman 2, halaman 3, lalu halaman 4, dan seterusnya. Kemudian di halaman ini juga kita bisa menggunakan filter melihat tugas berdasarkan mata kuliah. Jadi misalnya di sini kita pilih mata kuliah pemrograman web misalnya. Nah, maka tugas yang dinampilkan hanyalah tugas yang mata kuliahnya praktek web 1. Nah, lalu jika kita lihat di sini di data tugasnya, di sini pertama yang ditampilkan adalah mata kuliahnya apa, lalu tugasnya itu sesi berapa, jenis tugasnya apakah individu ataupun ada juga tugas yang kelompok. Nah, lalu deskripsi tugasnya di sini saya menggunakan modal dari Bootstrap. Jadi ketika ini lihat deskripsi tugas diklik, maka deskripsinya akan muncul dalam bentuk modal gitu. Di sini ada disebutkan tugas praktek web 1, lalu sesinya sesi berapa, dan di sini adalah deskripsi dari tugasnya atau tugasnya itu tentang apa gitu. Nah, kemudian di sini ada deadline-nya, kita bisa lihat deadline-nya itu atau tugasnya ini dikumpulkan pada tanggal berapa dan jam berapa. Lalu di sini ada statusnya yang menampilkan si deadline-nya itu sisa berapa hari atau berapa jam lagi atau berapa menit lagi. Nah, jika statusnya ini atau si deadline-nya ini sudah melebihi, misalnya seperti ini, deadline-nya kan ini 3 Agustus. Nah, sekarang kan tanggal 8, artinya sudah deadline-nya itu sudah terlewat. Maka di sini statusnya akan overdue. Dan juga si background dari barisnya itu akan berubah menjadi berwarna merah untuk membedakan antara mana tugas yang masih deadline-nya masih berjalan dan juga mana tugas yang deadline-nya sudah terlewat gitu. Kemudian jika kita lihat ke bawah di sini ada data tugas hari ini, artinya di sini adalah menampilkan tugas yang si deadline-nya itu adalah tanggal hari ini. Misalnya kan sekarang tanggal 8. Nah, artinya nanti yang data yang muncul di sini adalah tugas yang deadline-nya itu tanggal 8 Agustus atau hari ini. Nah, kebetulan di sini saya belum menginput data tugas yang deadline-nya itu adalah hari ini. Nah, di sini ada tugas besok, artinya tugas ini adalah tugas yang deadline-nya itu keesokan hari dari hari sekarang. Nah, misalnya di sini kebetulan tugas yang praktek web ini kan deadline-nya itu besok hari Senin. Nah, berarti dia akan muncul di bagian tugas besok yang ini. Di sini bisa dilihat tugas besok praktek web 1 sesi 15, jenis tugasnya individu dan deadline-nya itu sesuai dengan yang di sini pukul 7 pagi. Di sini juga sama. Nah, nanti untuk penambahan data tugasnya mungkin akan dicoba ketika masuk ke fitur admin. Kita next saja dulu ke halaman list kelompok. Nah, di halaman list kelompok ini menampilkan kelompok-kelompok yang terdapat di dalam kelas 2 MI1. Di sini ada beberapa kelompok dengan semester yang berbeda. Misalnya di sini ada kelompok mikrotik yang ada di semester 4. Di sini juga ada kelompok Jarkom yang ada di semester 3. Kemudian di sini disebutkan juga jumlah grup dari kelompok ini ada berapa. Nah, jika kita lihat kelompok di sini, maka akan masuk ke halaman detail kelompok. Nah, di halaman detail kelompok ini kita bisa lihat, misalnya di kelompok mikrotik ini, ada berapa grup yang terdapat di dalam kelompok ini, dan juga
siapa saja anggota-anggotanya, misalnya kelompok 1 anggotanya siapa saja, misal kelompok 2 anggotanya siapa saja, dan seterusnya. Kemudian untuk halaman selanjutnya mungkin kita akan masuk ke halaman data mahasiswa. Nah, di halaman data mahasiswa ini hanya menampilkan data dari mahasiswa kelas 2 MI 1, yaitu NRP beserta nama lengkapnya saja. Di sini bisa dilihat ada sekitar 20 mahasiswa yang terdapat di dalam tabel ini. Kemudian fitur terakhir atau halaman terakhir adalah halaman tema project. Nah, halaman ini digunakan untuk menyimpan data tema suatu tugas besar gitu. Misalnya saja kan mata kuliah praktek web ini ada tugas besarnya, yaitu membuat tugas web gitu, buat UASnya. Nah, di sini jika kita lihat list misalnya. Nah, ini kita bisa lihat setiap mahasiswa itu beserta tema-tema yang mereka ambil itu apa saja. Sehingga dengan adanya list ini bisa memungkinkan mahasiswa itu tidak menggunakan tema yang sama gitu. Jadi temanya bisa berbeda-beda. Nah, misalnya kita akan coba menginput tema, yaitu tema saya sendiri. Di sini sebenarnya saya sudah menginput tema. Kalau bisa dilihat ini di nomor 4, saya sudah menginput tema di sini. Tapi jika kita input lagi, nah di sini ketika kita memasukkan NRP-nya itu harus sesuai dengan NRP si mahasiswanya. Jika misalnya kita salah memasukkan NRP, maka akan menampilkan notifikasi bahwa NRP-nya salah dan tidak bisa mengisi temanya. Tapi jika kita mengisi NRP-nya dengan benar, maka akan muncul kolom baru atau inputan baru, yaitu untuk menginput jawaban yang mau saya inputkan gitu, atau tema yang mau saya inputkan. Nah, tadi di sini saya kan menginputkannya website manajemen kelas. Nah, coba di sini saya akan menginputkan lagi, akan menggantinya menjadi website kelas saja. Ketika disimpan, nah maka urutan saya sudah tidak di nomor 4 lagi, tetapi pindah ke nomor 18 karena si tabel ini akan mengurutkan datanya berdasarkan tanggal penginputannya gitu. Jadi yang lebih awal menginput dia akan berada paling atas, dan yang paling akhir itu berarti dia menginputnya ya tanggalnya lebih lama gitu. Nah, mungkin itu saja untuk user atau halaman-halaman usernya. Mungkin kita akan masuk ke halaman admin. Nah, di halaman admin, ini kebetulan saya sudah login, mungkin logout dulu. Kita login lagi. Kita akan login menggunakan akun super admin saja. Nah, ketika berhasil login, maka akan masuk ke halaman dashboard admin. Di dashboard admin ini hanya menampilkan jumlah-jumlah data yang tersedia. Misalnya di sini ada data tugas yang belum selesai, itu ada 1 ternyata. Karena jika lihat di sini kan datanya cuma emang 1, yang tugas yang dimana deadline-nya itu belum terlewat gitu, belum selesai artinya. Nah, di sini ada juga data keseluruhan tugas, artinya data tugas ini seluruh datanya jumlahnya ada 80. Lalu di sini ada juga data jumlah mahasiswa, ada data jumlah kelompok, data jumlah mata kuliah, serta data jumlah tema project. Nah, di sini kita akan coba masuk ke fitur kedua, yaitu data tugas. Nah, admin di data tugas ini berarti dia bisa memanipulasi data, yaitu insert, update, serta mendelete data tugas. Misalnya kita akan coba menambah data tugas dulu. Nah, di sini dia pilih dulu mata kuliahnya. Mata kuliah ini diambil berdasarkan data yang ada di database, yaitu di tabel matkul. Nah, lalu misalnya kita akan menginput data misalnya praktek web saja mata kuliahnya. Biasanya ini bisa dipilih ada dari sesi 1 sampai sesi 16. Kita sesi 16 saja. Nah, deadline-nya mungkin kita akan buat deadline-nya itu hari ini misalnya, tanggal 8 Agustus. Dan jamnya mungkin jam 12.00. Jenis tugasnya ini bisa dipilih apakah individu atau kelompok.
Nah, deskripsinya ini saya menggunakan text area dengan tambahan library CK Editor. Jadi di sini bisa menggunakan text format seperti format bold, italic, dan lain-lain gitu yang tersedia di sini. Mungkin ininya kita gini saja. Nah, lalu jika sudah, ini tinggal klik tambah tugas. Nah, maka kita bisa lihat di sini data yang tadi di-input adalah ini ada di nomor 2. Praktek web 1, sesinya 16, tugas individu, dan deadline-nya itu tanggal 8 Agustus. Nah, tugasnya ini di tabel ini sendiri itu urutan tugasnya berdasarkan si deadline-nya. Jadi deadline yang tanggalnya paling akhir itu disimpan paling atas. Saya lihat ini 9 Agustus, 8 Agustus, 3 Agustus, mengurut sampai ke tanggal paling awal gitu. Nah, kemudian jika kita lihat di sini, tadi kan sudah input tugas, kita reload, nah, maka sudah muncul data yang tadi dibuat, yaitu yang ini praktek web 1, sesi 16, jenisnya individu, deadline-nya 8 Agustus, dan statusnya 1 jam 53 menit lagi, karena sekarang kebetulan jam 10.07, jadi tinggal kurangi saja dari jam 12 sampai ke dari jam 10.07 sampai ke jam 12, itu perbedaan waktunya 1 jam 53 menit. Nah, jika kita lihat deskripsi tugas, tadi saya menuliskan hanya kata-kata demo saja dengan teksnya di bold. Jadi ini sudah sesuai dengan yang tadi diinputkan. Nah, karena ini tugas yang deadline-nya itu hari ini, maka dia akan muncul di sini. Kan tadi kalau tadi di awal di sini tulisannya masih tidak ada tugas, karena memang tidak ada data tugas yang deadline-nya itu hari ini. Nah, sedangkan karena tadi sudah di-input tugas baru yang deadline-nya itu hari ini, maka dia akan muncul di sini. Nah, kemudian selain input, kita mungkin akan coba mengeditnya terlebih dahulu. Jadi di atas, nah ini kita edit. Nah, halaman editnya hampir sama kayak halaman input. Perbedaannya ya kalau edit, kan di sininya datanya itu sudah terisi berdasarkan data aslinya. Di sini mata kuliahnya bisa diganti juga, misalnya kita jadi Office Automation saja. Sesinya samain, deadline samain juga. Nah, mungkin jenis tugasnya kita kelompok. Ini demo 2. Nah, jika kita lihat di sini, maka ini mata kuliahnya sudah berubah jadi Office Automation. Sesinya tetap ya tadi. Jenis tugasnya jadi kelompok. Deskripsinya kita lihat jadi demo 2. Deadline-nya ini masih sama. Setelah edit, mungkin kita akan coba mendelete-nya saja. Delete. Nah, tadi ada konfirmasi modal dulu, baru klik delete, maka tugasnya akan ke delete. Nah, jika di error, ini data yang tadi diinputkan sudah tidak ada. Nah, kemudian itu data tugas, maka selanjutnya kita akan masuk ke data kelompok. Nah, di data kelompok ini tentunya menampilkan data kelompok. Di sini kita bisa, admin bisa membuat kelompok baru, bisa kita buat saja. Nama kelompoknya mungkin kelompok tes saja. Nah, spacernya ini bisa diinput. Ini input tipenya number, jadi input number misalnya semesternya semester 4. Nah, kita buat kelompok. Jika kita lihat di sini di tabelnya tadi udah muncul, ini kelompok tes. Jumlah grupnya masih 0 karena kita belum menambahkan kelompok-kelompok di dalamnya dengan anggota-anggotanya. Nah, jika kita lihat di sini, nah ini ada kelompok tes yang tadi dibuat. Semesternya kan tadi 4, jumlah grupnya 0. Lalu jika kita lihat kelompok, nah maka hasilnya tidak ditemukan karena memang di dalam kelompok ini si grup-grupnya itu belum dibuat, anggota-anggotanya juga belum gitu. Jadi belum bisa dilihat datanya. Dan jika kita ingin menambahkannya, maka admin tinggal cukup klik edit di sini. Nah, maka dia akan masuk ke halaman ini. Jadi kelompok ini bisa ditampilkan jumlah grupnya kan di sini masih 0. Di sini juga bisa kita rubah nanti namanya. Tapi sebelum berubah namanya, mungkin kita akan tambah grup terlebih dahulu. Nah, jika kita klik tambah grup,
maka akan menampilkan kontainer baru, yaitu tulisannya grup 1. Lalu di sini ada pilihan select option-nya, kita bisa memilih anggota. Nah ini pilihan anggota ini menggunakan select option yang dimana datanya itu diambil dari database data mahasiswa. Jadi ini tinggal pilih saja mahasiswanya yang mana. Ya, di Serobi kita tambahkan anggota lagi di sini, maka akan muncul select option yang baru. Select option yang baru ini, misalnya kita pilih lagi Indonesia. Nah, di sini kita bisa menghapus si select yang kedua. Ya, kita klik yang tombol ini, maka select option tadi akan terhapus. Tetapi yang select option yang pertama itu tidak akan bisa dihapus. Jadi yang bisa dihapus itu hanya select option kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang pertama itu tidak bisa. Lalu misalnya kita tambah grup lagi, maka ini ada grup 2, kita pilih anggotanya, kita tambah grup lagi, ada grup 3. Nah, jika kita misalnya ini menambahkan grup terlalu banyak, 4, 5, ini yang misalnya yang grup 5 ini tidak terpakai gitu, tidak sengaja ketekan tombolnya. Maka kita bisa mengurangi grup. Nah, maka grup yang 5 tadi kan terhapus, jadi yang paling akhir ini adanya grup 4. Ini grup 4 kita hapus lagi, kurangi grup lagi, maka ini ada yang terakhir itu grup 3. Karena grup 4-nya tadi sudah terhapus. Nah, sistem penambahan tambah grup ini, lalu pengurangan grup ini, saya menggunakan JavaScript, yang dimana ketika tambah grup, nanti si JavaScript-nya itu akan membuat elemen kontainer yang sudah saya setting. Jadi ketika tambah di grup, maka membuat kontainer baru. Tambah grup lagi, kontainer baru. Di mana kontainer ini juga mempunyai ID-nya masing-masing. Sehingga ketika saya mengklik kurangi grup, itu yang terhapus adalah grup yang paling akhir gitu. Jadi tidak bisa menghapus, misalnya kita ingin menghapus grup 1 itu tidak bisa. Karena sistemnya sudah begitu, saya settingnya. Jika mengurangi grup, maka grup yang terhapus adalah grup yang paling akhir. Nah, kemudian misalnya kita tambah-tambah dulu anggotanya. Kita asal saja menambahkannya. Nah, jika sudah misalnya sudah ditambahkan grup beserta anggotanya, tinggal kita mengklik simpan. Nah, tadi kita kan menambahkan grupnya itu ada 3, maka di sini bisa terlihat bahwa jumlah grupnya ini di sini juga 3, sudah sesuai. Lalu di sini juga jumlah grupnya jadi 3, dan jika kita lihat kelompok, maka di sini datanya tadi sudah sesuai dengan yang saya inputkan. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tadi ada yang kelupaan dicoba. Misalnya di sini kita bisa mengubah nama grupnya juga, kelompok tes 2. Kita klik simpan. Nah, maka nama kelompoknya menjadi kelompok tes 2. Di sini juga sama. Nah, lalu di sini ada tombol lihat. Nah, tombol lihat ini sebenarnya hanya untuk mempercepat admin masuk ke halaman detail kelompoknya. Misalnya kita klik lihat, nah maka dia akan masuk ke halaman si detail kelompoknya. Sama kayak lihat kelompok ini, masuknya ke halaman ini. Nah, lalu di sini lihat tadi sudah, edit sudah. Mungkin kita akan coba mendelete-nya. Maka akan muncul konfirmasi terlebih dahulu. Apakah Anda yakin menghapus kelompok tes 2? Ini sudah sesuai namanya, nama data kelompok yang ingin dihapus, maka kita klik hapus. Nah, maka ini di sini datanya sudah tidak ada, data kelompok tes 2. Di sini juga jika kita reload, nah maka kelompok yang tadi sudah tidak ada di sini, sudah terhapus. Nah, kemudian kita akan coba ke data mata kuliah. Di sini untuk memanipulasi atau melakukan CRUD terhadap data mata kuliah. Di sini ada 40 mata kuliah, mungkin kita akan tambah lagi. Nama mata kuliahnya testing saja.
semesternya ini bebas. Nah, jumlah SKS-nya misalnya 2. Kita klik tambah. Nah, maka dia akan berada di bawah. Nah, ada di sini karena kebetulan urutan tabel ini berdasarkan nama mata kuliahnya, berdasarkan abjadnya. Jadi karena kita tadi memasukkannya testing, jadi di sini ada di paling bawah. Di sini ada. Lalu jika kita ke tugas misalnya, ketambah tugas di mata kuliah, maka di sini juga akan muncul. Nah, ini ada testing tadi yang dibuat di ketika menambahkan tugas. Nah, lalu mungkin kita akan coba edit. Nama mata kuliahnya jadi testing 2, semesternya jadi 3, SKS-nya jadi 3. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah terubah, datanya jadi testing 2, semesternya ini jadi 3, dan SKS-nya juga jadi 3. Kemudian kita akan coba delete saja. Ada konfirmasi dulu, sama seperti ketika menghapus data kelompok ataupun data tugas. Apakah Anda yakin ingin menghapus tugas menghapus matkul testing 2, ini sesuai nama mata kuliahnya. Jika sudah sesuai, maka klik hapus saja. Nah, maka tadi kan di sini datanya ini sudah tidak ada, si mata kuliah testing 2. Sudah terhapus. Lalu kita naik ke data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa ini kita admin bisa memanipulasi, melakukan crew terhadap data mahasiswa. Kita akan coba tambah mahasiswa baru saja. NRP-nya begini saja, lalu namanya panggilannya juga samain saja. Kita klik tambah. Nah, maka datanya ada di sini. Karena saya mengurutkan tabel data mahasiswa ini berdasarkan nama lengkapnya, jadi berdasarkan abjad si namanya. Tadi menambahkan nama lengkapnya Obi, ini ada di sini datanya. Nah, lalu kenapa di sini saya membuat ada nama lengkap, ada panggilan? Si panggilan ini nanti dipakainya di detail kelompok. Nah, misalnya kan di sini kelompok 1, nah ini sebenarnya adalah data nama panggilan yang ditampilkan di sini. Karena jika kita lihat data nama lengkapnya, Robi ini nama lengkapnya adalah Robi Gustian dan panggilannya Robi. Jadi yang dipanggil di sini adalah data nama panggilannya, bukan nama lengkapnya. Nah, lalu jika kita klik edit, di sini NRP tidak bisa diedit. Jadi jika ada kesalahan dalam menginput NRP, mungkin untuk mengubah NRP-nya tidak bisa diedit gitu. Jadi harus dihapus terlebih dahulu dan menambahkan data baru setelah itu. Jadi kita di sini hanya bisa mengedit nama lengkap, misalnya di sini jadi Bobby, lalu panggilannya juga sama, kita edit saja. Karena tadi namanya jadi Bobby, maka dia ada di atas karena berdasarkan abjad. Nah, di sini datanya sudah teredit, lalu kita coba hapus saja. Lalu ada notifikasi pop-up konfirmasi apakah menghapus mahasiswa yang bernama Bobby, maka kita klik hapus saja. Nah, maka datanya sudah berhasil terhapus. Nah, lalu kita masuk ke data tema project. Nah, jadi di sini admin itu di dalam tema project ini bisa menambahkan list tema project besar. Misalnya ada tugas nih, tugas dari mata kuliah pengantar TI misalnya. Nah, deskripsinya itu misalnya tugas besar untuk UAS. Kita tambah. Nah, maka di sini datanya sudah muncul. Pengantar TI, deskripsinya tugas besar untuk UAS, dan jika kita lihat di sini di tema project, nah maka ada data baru di sini.
yang tadi ditambahkan, yaitu mata kuliahnya pengantar TI, deskripsinya tugas besar untuk UAS. Di sini datanya 0 orang telah mengisi karena memang belum ada yang mengisi kan. Jika kita lihat list, maka di sini datanya belum ditemukan. List yang telah mengisi datanya belum ditemukan karena memang belum ada yang mengisi. Mungkin kita akan coba isi dulu seperti tadi. Nah, maka datanya di sini akan muncul. Dan di sini juga sudah ditampilkan bahwa 1 orang telah mengisi. Karena di sini datanya tadi baru 1. Nah, lalu admin di sini, ini partisipan juga admin bisa melihatnya. Tadi kan ini masih 0 orang jika kita reload. Nah, maka kelihatan bahwa 1 orang partisipan di dalam yang telah mengisi tema project ini. Nah, jika kita di sini ada tombol lihat, ini sama seperti tombol lihat yang ada tadi di menu kelompok. Jadi kita klik lihat, maka dia akan masuk ke halaman detailnya. Nah, halaman detail si tema project-nya. Lalu jika kita klik edit, maka dia akan mengedit datanya. Misalnya kita mata kuliahnya ubah menjadi KB1. Deskripsinya kita ubah jadi tugas saja. Nah, maka di sini sudah terubah datanya, mata kuliahnya KB1, deskripsinya di sini tugas. Di sini jika kita lihat juga sudah terubah. Tapi si partisipannya ini tentunya tidak terubah, tidak mengubah data yang ada di dalam detail si temanya. Terus setelah edit, kita bisa delete. Apakah ingin menghapus list tema tugas mata kuliah KB1? Di sini kita klik hapus misalnya. Nah, maka data yang tadi sudah terhapus. Kita lihat di sini, datanya sudah tidak ada. Nah, lalu di sini ada fitur tambah admin. Nah, sebenarnya tambah admin ini hanya ada di dalam akun super admin saja. Jadi si fitur tambah admin ini untuk menambah akun admin biasa. Nah, bedanya akun admin biasa dengan super admin, perbedaannya itu hanya ada di fitur ini. Jadi admin biasa tidak akan memiliki fitur tambah admin. Fitur tambah admin ini hanya ada di akun super admin saja. Di sini kita bisa melihat data admin. Nah, di sini ada beberapa akun admin yang sudah terbuat. Ini ada 5. Kita tidak bisa mengeditnya, tetapi kita bisa mendelete-nya. Kita tambah saja admin baru. Namanya tes, username tes, password tes, konfirmasi juga tes. Oh ya, di sini password sama konfirmasi passwordnya itu harus sama. Jadi jika beda, nah maka dia akan menampilkan notifikasi bahwa password dan konfirmasi password itu harus sama. Kita kembali, maka kita akan masukkan lagi passwordnya harus sama dengan konfirmasinya. Nah, jika udah sama, maka dia akan muncul ke halaman ini. Di halaman list data adminnya. Di sini sudah terdapat. Mungkin kita akan coba login ke admin tersebut. Nah, dia akan sudah bisa login. Nah, tadi admin biasa kan tidak bisa menambah admin baru, sehingga di sini tidak ada fitur tambah admin seperti akun super admin tadi. Jadi di sini cuma bisa melihat menu dashboard, tugas, kelompok, mata kuliah, mahasiswa beserta tema project. Jadi itu saja perbedaannya. Kemudian mungkin di sini ada satu fitur lagi, yaitu akun. Di sini admin bisa mengubah namanya, mengubah username, mengubah password lama, mengubah passwordnya. Nah, misalnya namanya kita ganti jadi tes 2. Jadi testing saja. Username-nya juga. Nah, untuk username ini read only, tidak bisa diubah username-nya. Jadi hanya bisa mengganti nama beserta password-nya saja. Nah, password lama ini berarti si password-nya itu harus sama dengan password sebelumnya.
Jika misalnya kita memasukkan password yang berbeda dengan sebelumnya, tadi kan passwordnya kalau nggak salah tes. Mungkin kita akan masukkan asal saja. Nah, maka akan menampilkan bahwa password lama itu salah. Jadi password sebelumnya atau password lamanya itu harus sesuai. Nah, ini password baru dengan konfirmasi passwordnya juga harus sama seperti tadi ketika pembuatan admin. Jadi testing saja. Nah, jika sudah, maka artinya ini sudah terubah datanya. Maka jika kita logout, login lagi, ini passwordnya, username. Username-nya tadi kan tidak bisa diubah, jadi masih sama. Passwordnya kita ganti ke password yang baru ini. Tadi saya memasukkannya testing, lalu submit. Nah, maka akan berhasil login. Nah, jadi seperti itu saja alur dari website ini. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari website ini. Nah, jika di codingannya ini, mungkin saya akan menjelaskan struktur dari file PHP-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk penggunaan query, pengaksesan ke database, dan pokoknya yang berhubungan dengan database dan query, itu saya menyimpan filenya itu di dalam folder function. Di sini ada folder function. Nah, lalu di dalamnya ini terdiri atau berisi beberapa file yang dimana di dalam file ini terdapat class. Misalnya ini ada file tugas, di dalamnya ini ada class tugas. Nah, jadi saya menyimpan query untuk insert, select, delete, dan update itu di dalam sebuah function di mana si fungsinya ini disimpan di dalam sebuah class. Misalnya di sini ada tema project, maka class-nya class tema project. Lalu session, ini ada class session, class matkul, dan seterusnya. Nah, lalu di mana koneksi DB-nya itu terdapat di file ini, db.php. Nah, db.php pun saya membuat class-nya yaitu class database. Class database ini mempunyai function construct, sehingga ketika class database ini dijalankan, secara otomatis si construct ini kan akan berjalan. Nah, kemudian di function construct-nya ini, dia akan membuat koneksi ke database-nya. Di sini saya menggunakan metode new MySQLi sehingga nanti pemanggilannya secara objek dan metode. Pemanggilan query fungsi query-nya. Nah, lalu karena ini sudah dijalankan, yang di mana new MySQLi ini disimpan di dalam variabel connect. Variabel connect ini akan di-return di function getDB. Di sini return this connection. This variable connect. Sehingga untuk menggunakan variabel connect itu harus memanggil dulu atau menggunakan melewati function getDB. Nah, penggunaannya kita bisa lihat di class utility di sini. Class utility ini akan mewarisi class database. Jadi class database ini di-extend ke class utility. Sehingga class utility secara otomatis akan mendapatkan function construct ini dan juga function getDB. Sehingga secara tidak langsung class utility di sini sudah bisa menggunakan variabel this function getDB yang ada di file db.php ini. Function yang ini langsung bisa digunakan di class utility karena dia sudah mewarisi class database di sini. Nah, lalu di sini saya di class utility ini membuat dua function yang akan digunakan nantinya oleh seluruh kelas-kelas lain. Di sini ada public function escape, yang dimana di dalamnya itu terdapat metode real escape string, dimana ini adalah metode dari PHP yang mungkin secara singkat itu fungsinya adalah untuk menghindari yang namanya SQL injection. Seperti itu. Nah, lalu di sini yang kedua ada public function execute. Nah, jadi di dalam function ini dia akan menggunakan metode query, yaitu metode dari PHP yang digunakan untuk mengeksekusi suatu query.
Jadi nanti kelas lain ketika ingin menggunakan metode query untuk mengeksekusi suatu query, dia harus melewati public function execute ini supaya lebih mudah. Supaya kelas lain nanti ketika menggunakan metode query tidak perlu lagi memanggil variabel this function db getDB. Tidak perlu lagi ini karena sudah dibungkus di dalam public function execute. Dia tinggal memanggil function yang ini. Nah, supaya kelas-kelas lain bisa menggunakan kedua function ini sekaligus mendapatkan koneksi ke database, maka kelas lain seperti kelas tugas, dia harus extend ke utility. Jadi kelas tugas juga memiliki kedua function ini sekaligus mendapatkan function database-nya. Jadi si tugas ini tidak perlu lagi extend ke DB, karena si DB sudah di-extend ke utility, dan utility-nya di-extend lagi ke kelas tugas. Jadi secara otomatis utility ini sudah berisi function untuk ke database-nya. Nah, kelas-kelas lain juga sama, tema project di sini extend utility, mata kuliah, mahasiswa, lalu kelompok juga sama, admin juga sama. Nah, kecuali di sini ada class session. Class session ini tidak extend ke utility, karena class session ini tidak digunakan untuk mengakses ke database. Ini hanya saya gunakan untuk mempermudah saya dalam penggunaan session. Jadi ketika kita ingin mendapatkan data session, saya di sini tinggal menggunakan function set session. Ini set session untuk menambah atau membuat session baru. Sedangkan untuk mengambil data session ini menggunakannya get session. Lalu di sini ada function check ini untuk mengecek apakah suatu session itu ada atau belum dibuat gitu. Di sini kan ada iset. Nah, maka dia akan mereturn apakah true atau false. Jika true berarti data session yang dicari itu ada, jika false berarti data session tidak ada. Lalu di sini ada public function check value yang juga nanti digunakan untuk mengecek suatu session apakah si value-nya itu sudah sama dengan apa yang kita harapkan gitu. Misalnya ketika kita ingin mengecek apakah variabel session ID misalnya itu berisi angka 1, maka kita gunakan public function check value ini, nanti tinggal masukin nama sessionnya beserta value yang ingin kita cek. Nanti dia akan mereturn apakah true atau false. Nah, lalu ada juga kelas tambahan yang nanti akan mempermudah saya, yaitu adalah kelas input ini, di mana dia hanya berisi satu function, yaitu public function get. Nah, dia itu akan mengecek apakah suatu data itu melewati variabel post atau melewati variabel get. Sehingga ketika nanti saya ingin mengambil data dari form yang metodenya post, itu saya tidak perlu lagi menggunakan variabel underscore post. Tapi saya hanya mengambil objek dari inputnya nanti yang akan dibuat dan memanggil function get. Nah, seperti itu. Misalnya saja ini contoh kecilnya. Nah, di sini ini variabel input berarti objek dari kelasnya. Lalu saya di sini memanggil function get, yang dimana username ini adalah name dari si input field-nya. Nah, kemudian data dari file function ini akan dipanggil di dalam file lain, yaitu ada di dalam folder core, ada file init.php. File init.php ini akan require once semua function yang ada di folder ini. Kemudian dia akan di file ini akan dibuatkan objeknya di sini. Jadi ini kan ada objek kelompok, di mana dia mengambil kelas kelompok. Lalu tugas juga mengambil dari kelas tugas dan seterusnya. Nah, kenapa di sini saya membuat dua bagian require once? Karena di sini kebetulan cukup berbeda, karena di sini saya menyimpan file
admin atau halaman admin itu ada di folder admin. Jadi ketika si admin ingin mengakses ke folder function kan otomatis dia harus keluar dari folder adminnya dulu, sehingga di sini kan titik-titik slash dulu, sehingga dia keluar dari folder admin, kemudian masuk ke folder function di sini. Function-nya. Jadi kalau admin pemanggilan data ke function-nya seperti ini. Sedangkan jika kita tidak berada di halaman admin, maka kan misalnya di sini di list tugas. Nah, di file ini ketika ingin mengambil data function atau file yang ada di folder function, dia hanya tinggal masuk ke folder function-nya, kemudian pilih file mana yang akan diambil. Sehingga jika kita lihat di sini, require one-nya juga tinggal masuk ke folder function, lalu nama file.php-nya. Nah, kemudian karena si init.php ini sudah berisi seluruh function yang ada di sini, kita tinggal panggil saja init.php ini di setiap file halamannya. Misalnya ini list tugas, dia akan require one score init.php sehingga bisa menggunakan function-function yang diperlukan. File lain pun juga sama, dia akan require one score init.php. Kemudian mungkin kita akan coba menjelaskan dari mulai halaman home dulu. Nah, kebetulan jika kita lihat di sini, halaman home itu ada di file index.php. Nah, halaman index.php ini kan require once ke core init ini. Kemudian di sini saya require once juga view index.php. Nah, kenapa? Karena si HTML dari halaman ini atau semua halamannya file HTML-nya atau desainnya itu saya simpan di dalam folder view. Lalu misalnya ini index.php. Nah, saya simpan di sini. Sehingga file yang ada di dalam view ini tinggal kita tarik atau tinggal kita panggil menggunakan require once di file utamanya. Ini index.php secara tidak langsung kan mengambil data atau sintak dari index.php yang ada di dalam view. Nah, jika kita lihat di sini, ini kan berisi kumpulan foto. Nah, kebetulan kumpulan foto ini saya buat secara statis, tidak secara dinamis. Artinya saya menampilkan fotonya itu satu persatu seperti ini. PMGSRC ini satu persatu, tidak menggunakan looping atau tidak menggunakan data yang ada di dalam database. Jadi bentuknya ini masih statis, belum ada PHP-nya. Nah, kemudian jadi kita mungkin langsung masuk ke list tugas saja. Nah, di list tugas ini kita akan buka dulu filenya. Ini file utamanya, list tugas. Lalu list tugas kan nanti require one ke view, folder view, lalu slash list tugas.php. Kita lihat di folder view, list tugas.php ini ada. Nah, ini adalah tampilan sintak HTML-nya. Nah, jika kita lihat di sini, dia menampilkan data-data seluruh tugas. Kita lihat di sintaknya, ini ada looping untuk menampilkan tugas tersebut. Di mana while-nya itu, while saya bikin variabel baru untuk menampung datanya, kemudian dia akan mengambil variabel data yang bentuknya array, dan key-nya itu adalah data tugas. Nah, data ini diambil dari mana? Diambil dari file utamanya. Nah, ini variabel data. Di sini ada dua. Di sini saya melakukan pengecekan terlebih dahulu yang mungkin dijelaskan nanti, karena ini untuk membedakan mana halaman yang menggunakan filter dan mana halaman yang tidak menggunakan filter. Nah, contohnya di sini kan halamannya tidak menggunakan filter, artinya dia menampilkan seluruh list tugasnya. Nah, maka dia itu akan masuk ke else yang ini. Variabel data sama dengan objek tugas dan ambil function getList. Yang dimana ini mengambil variabel halaman, 0. Nah, variabel halaman ini diambil dari sini, variabel halaman. Variabel halaman ini mengecek apakah di URL-nya terdapat data halaman di sini. Nah, kebetulan kan di sini belum ada. Nah, artinya jika belum ada, maka dia akan mendefinisikan angka 1. Artinya, si halaman ini adalah halaman 1 secara tidak langsung.
Tapi jika kita mengklik ini, nah ini ada kan data halaman sama dengan 2. Artinya dia ini sedang berada di halaman 2. Nah, jika variabel input get halaman, berarti misalnya ini data halamannya ada, maka dia akan mengambil data halaman tersebut dengan mengkonversinya menjadi sebuah integer. Yang dimana variabel halaman ini kan tadi digunakan sebagai parameter function getList. Jika kita lihat fungsinya di sini ada di objek tugas, berarti dia ada di kelas tugas ini. Di kelas tugas, nah ini ada function getList, di mana parameternya adalah variabel halaman dan variabel matkul. Di sini juga sudah sesuai kan, ada 2 parameter. Nah, cuman karena ini halaman ini sedang menampilkan, tidak sedang menggunakan filter, artinya dia parameter kedua yaitu variabel matkul berisi 0. Nah, mungkin perbedaannya akan terlihat di sini. Jika variabel matkul sama dengan 0, berarti variabel query-nya adalah select bintang from tugas, kemudian koma matkul, artinya saya mengambil 2 data dari tabel tugas dan tabel matkul. Lalu ini where, berarti ini adalah relasinya. Lalu saya order by berdasarkan deadline yang dibalik. Sehingga kan tadi yang dimunculkan adalah deadline yang paling lama, dia deadline yang tanggalnya paling besar, maka dia akan ditampilkan di atas. Nah, lalu di sini saya limitnya itu berdasarkan variabel halaman dengan variabel batas. Kita lihat di sini variabel batas adalah 10. Ini untuk menampilkan data di sini kan ada 10. Nah, jika saya mendefinisikan bahwa variabel batasnya itu 11, berarti nanti data yang ditampilkan juga 11. Nah, lalu variabel halaman ini akan mengecek si parameter ini, variabel halaman, apakah lebih dari 1. Nah, jika lebih dari si halamannya lebih dari 1, artinya si halaman webnya itu sedang berada di halaman 2, 3, dan seterusnya, maka variabel halaman ini akan berisi variabel halaman dikali batas. Misalnya kita variabel halamannya 2. Artinya variabel halaman ini kan 2. 2 dikali 10, 20, dikurangi 10. Berarti dia akan mereturn angka 10. Jika tidak, jika variabel halamannya tidak lebih dari 1, maka dia akan mereturn angka 0 kan. Nah, mungkin kita ambil contoh di halaman ini kan dia tidak ada data halamannya. Artinya dia akan mengambil data 0 ini. Nah, data 0 ini akan dipanggil di sini. Jadi limitnya itu limit real halamannya itu 0, variabel batasnya kan tadi 10. Nah, artinya si query-nya itu akan mengambil data ya dimulai dari data ke 0 sampai maksimalnya itu data ke 10 gitu. Nah, jika variabel halamannya itu misalnya tadi hasilnya 10, nah berarti di limitnya adalah limit 10,10 juga. Artinya data yang akan diambil adalah data ya dari mulai data ke 10 dan akan diambil 10 data. Berarti dari data ke 10 sampai data ke 20, begitu kira-kira si alurnya. Kemudian jika kita lihat di sini kan tadi masuknya ke else karena si halamannya itu ada menampilkan list seluruh tugas. Nah, jika kita menggunakan filter, misalnya di sini KB1 anggap. Nah, di sini kan muncul data baru di URL-nya yaitu matkul sama dengan 32. Nah, maka pengecekannya itu akan masuk ke sini. If iset variable get matkul, di sini kan ada matkul sama dengan 32. Artinya dia akan menjalankan variabel data sama dengan variabel tugas sama getList. Di sini juga sama mengambil variabel halaman. Nah, bedanya di sini dia akan mengambil data matkul ini. Matkul ini datanya diambil, sehingga ketika masuk ke functionnya, berarti ini tidak nol lagi si variabel matkulnya. Tapi di sini sudah ada angka yaitu 32. Nah, berarti query-nya di sini agak sedikit berbeda, yaitu bedanya hanya ada di sini, dicek. Jadi dia akan mengambil data tugas di mana ID matkulnya itu adalah variabel
matkul tadi, yaitu angka 32 kan. Berarti dia akan mengambil tugas yang di mana ID matkulnya adalah 32. Nah, seperti itu. Kemudian membuat variabel data di mana bentuknya array dan key-nya adalah data tugas. Dia akan mengeksekusi si variabel query ini. Variabel query 2. Dia akan mengeksekusi, kemudian data tugas ini kan nanti dipakai di sini. Variabel data, key-nya adalah data tugas. Jadi variabel ini mengambil data yang ada di sini. Nah, kemudian di sini saya juga membuat variabel query satu lagi, yaitu select bintang from tugas. Lalu nanti dihitung jumlah barisnya ada berapa. Kemudian si jumlah barisnya itu akan dibagi dengan variabel batas yang 10 ini. Jadi misalnya tugasnya ada 80. Berarti kan variabel jumlah ini berisi angka 80. Nah, maka variabel ini akan menghitung 80 dibagi 10. Artinya kan 80 dibagi 10, 8. Nah, maka di sini sesuai kan pagination-nya ada 8, seperti itu. Di sini menggunakan metode shell untuk membulatkan. Lalu dia akan mereturn variabel data. Variabel data yang ini juga data yang ini, karena variabel data ini array kan, jadi secara otomatis kedua data ini akan ter-return dan digunakan di sini. Nah, kemudian untuk mengecek apakah si tugas ini sudah overdue atau belum, di sini saya menggunakan function check status, yang dimana parameternya adalah data dari satu tugas diambil deadline-nya. Jadi diambil data dari deadline ini, diambil datanya. Kemudian kita lihat fungsinya di sini cek status. Nah, ini ada cek status. Nah, si variabel deadline ini, variabel tanggal ini akan di-convert dulu tipe datanya menjadi date, karena jika kita mengambil data dari database itu, ini tipe datanya adalah string. Sedangkan saya membutuhkan tipe data date untuk digunakan nanti di function datediff, yaitu function yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tanggal, misalnya dari tanggal segini sampai tanggal segitu, itu perbedaannya berapa hari atau berapa jam gitu. Nah, jadi si deadline-nya ini saya buat dulu formatnya menjadi date. Kemudian saya membuat variabel now, yaitu berisi date yang sekarang gitu. Date pada hari ini juga, tanggal berapa dan jam berapa. Nah, jika datanya sudah dibuat dua-duanya, maka di sini akan membuat variabel diff, di mana akan menggunakan function datediff. Lalu saya mau masukkan parameternya, itu variabel now yang tadi yang tadi menampung data tanggal sekarang, dan juga variabel deadline-nya. Jadi, nah jika kita sudah menjalankan ini, artinya variabel diff ini sudah berisi perbedaan tanggal atau perbedaan jam dari variabel now dan variabel deadline. Misalnya jika variabel now-nya adalah hari ini, dan juga variabel deadline hari ini tanggal 8 dan variabel deadline-nya tanggal 10, berarti variabel diff ini akan berisi data plus 2, artinya dia plus 2 hari gitu. Atau jika variabel now-nya adalah hari ini tanggal 8 dan deadline-nya itu kemarin tanggal 7, berarti si variabel diff ini akan berisi min 1, artinya dia sudah variabel now ini sudah lebih 1 hari dari variabel deadline, dan di datanya itu akan min 1. Sehingga di sini saya menggunakan pengecekan apakah variabel di format %r ini untuk mengecek apakah si variabel diff ini berisi min atau plus. Jika berisi min, artinya si deadline-nya itu sudah terlewat gitu. Sudah terlewat, sehingga saya membuat variabel check key-nya overdue itu berisi true dan statusnya adalah overdue.
Sedangkan else, jika berarti si variabel div-nya itu bukan min, melainkan plus, berarti variabel check overdue-nya itu false, berarti dia belum overdue si tugasnya. Dan statusnya itu, di sini saya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah ini persen A ini untuk mengecek jumlah harinya. Jika jumlah harinya 0, maka dia akan mengecek lagi persen H. Nah, persen H ini adalah si jamnya. Jika harinya 0 dan juga si jamnya 0, maka statusnya itu hanya menampilkan berapa menit tersisa. Tetapi jika harinya 0 hari, tetapi jamnya misalnya masih ada 1 jam lagi, nah maka yang ditampilkan adalah berapa jam dan berapa menit. Sedangkan jika harinya bukan 0, misalnya deadline-nya masih 1 hari, artinya kan angkanya bukan 0 hari, tapi 1 hari. Maka dia akan masuk ke else di sini. Maka statusnya adalah ditampilkan berapa hari, berapa jam. Misalnya di sini kebetulan contohnya kalau ini kan praktek web ini kebetulan kan 20 jam tersisa. Artinya kan harinya itu masih 0 hari. Jadi statusnya itu akan mengambil yang ini. Karena 0 hari, tapi jamnya masih ada, yaitu 20 jam, maka dia akan mengambil status yang ini. Jam dan menit tersisa. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat di sini, karena ini sudah mengambil data dari function check status, di mana dia akan mereturn variable check. Variable check ini sudah berisi variabel apakah overdue dan juga statusnya. Maka si overdue-nya itu akan dicek di sini. Jika overdue-nya true, berarti si barisnya itu akan berbentuk tabel danger dan juga teksnya like, sehingga ini bisa dilihat kan yang overdue ini warnanya merah karena tadi di setnya adalah table danger beserta tag like. Jadi fontnya putih, backgroundnya merah. Tetapi jika overdue-nya berarti false, maka dia backgroundnya putih dan warnanya default, yaitu warna hitam seperti ini. Nah, kemudian tadi variable check status saya tampilkan di sini sehingga hasilnya seperti ini dan ini. Kemudian kita akan masuk ke list kelompok. Nah, di list kelompok ini kita akan buka dulu. Nah, ini main file utamanya, lalu ini ada file view-nya list kelompok. Nah, di list kelompok ini dia hanya akan melakukan looping variabel data. Variabel data ini, jika kita lihat di sini, variabel data sama dengan diambil dari objek kelompok dan mengambil function get kelompok. Kita lihat class kelompok. Nah, di sini get kelompok. Nah, ini get kelompok itu berisi query select data dari kelompok yang dimana di order by berdasarkan si ID kelompoknya. Lalu dieksekusi si query-nya, lalu di return dan digunakan di while ini. Lalu di sini ditampilkan data semesternya dan data jumlah grupnya. Nah, lalu jika kita lihat list kelompok, ketika diklik kan akan masuk ke halaman detail kelompoknya. Di halaman detail kelompoknya ini kita akan buka dulu filenya. Detail kelompok, lalu view-nya ini detail kelompok juga. Nah, dia akan melakukan 2 kali looping di sini. Yang pertama, dia akan melooping for dulu sejumlah atau sebanyak jumlah dari grupnya. Jika kita lihat variabel jumlah grup ini kan sama ya, menggunakan function get group yang tadi. Sehingga misalnya di sini sudah ketahuan jumlah grupnya 4, maka dia akan melooping sebanyak 4 kali. Nah, si for ini akan melooping sebanyak 4 kali. Kemudian
di sini kan variabel i-nya mulai dari 1. Ini untuk menampilkan kelompok keberapa gitu. Misalnya di sini kan dimulai dari kelompok 1. Nanti ngelooping lagi jadi kelompok 2, ngelooping lagi kelompok 3, sampai kan tadi datanya 4, berarti sampai kelompok 4. Tetapi di dalam looping ini terdapat while, yaitu looping juga, di mana dia akan menampilkan data-data dari si mahasiswanya, atau misalnya kelompok 1 ini data anggotanya siapa saja. Nah, itu menggunakan looping juga, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ke data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini cukup simpel karena dia hanya menampilkan data mahasiswa saja. Data mahasiswa. Nah, dia hanya melooping satu kali, yaitu melooping variabel data. Variabel data ini berisi objek mahasiswa dan function get all mahasiswa. Jika kita lihat di functionnya, get all mahasiswa itu hanya berisi select bintang from mahasiswa, order by nama lengkap. Jadi dia hanya mengambil data dari mahasiswa ini yang dimana akan diorder by berdasarkan nama lengkapnya. Hanya seperti itu saja. Lalu ke tema project. Nah, tema project ini akan melakukan looping terhadap variabel data. Variabel data berisi object list, di mana dia akan mengambil function get all list. Jika kita lihat functionnya, function list, di sini tema project sebenarnya. Class-nya tema project, cuman saya membuat objeknya itu variable list. Nah, dia akan mengambil data get all list. Get all list ini dia akan select ke tabel list dan juga tabel matkul, di mana ini hanya menyebutkan di sini menyebutkan relasinya, kemudian di order by berdasarkan ID si temanya ini. Jadi akan mengambil ini tabel list. Nah, dia akan mengambil ID list, ID matkul, dan deskripsi. Nah, karena ID matkul kan di sini yang ditampilkan nama matkulnya, sedangkan di sini kan ID matkul, maka dia akan mengambil ke data matkul dan disesuaikan gitu. Yang diambil adalah nama matkulnya di sini. Lalu di sini ada button lihat list. Dia akan masuk ke halaman detail tema. Sini view detail tema dan ini file utamanya. Nah, jika untuk menampilkan data ini seperti biasa, ini hanya melakukan looping. Nah, ini variable result sama dengan variable getList. Di sini variable getList berisi function list dan menggunakan berisi object list dan menggunakan function get detail list. Tema project. Nah, get detail list ini dia akan mengambil data dari tabel mahasiswa beserta tabel detail list, yang dimana di order by berdasarkan tanggal update-nya, berdasarkan kalau kita lihat di sini di detail tema. Nah, di sini ada updated at. Ini adalah tanggal kapan si mahasiswa ini mengubah tanggal terakhir pengubahan datanya gitu. Jadi setiap diubah maka tanggal update at ini akan berubah. Nah, kemudian the get data list ini akan di looping datanya. Lalu untuk mekanisme ketika pengisiannya, kan di sini ada select list. Kita lihat di codingannya. Nah, di sini ada select, lalu option. Di sini while ini untuk menampilkan data mahasiswanya di sini menggunakan while. Kita pilih Ruby. Nah, ketika klik isi tema, maka dia akan menjalankan JavaScript. Di mana jika ini jQuery.
menjalankan jQuery, ketika button itu diklik, maka dia akan memunculkan, nah ini, modal yang dimana ID modalnya isi dan di show. Artinya dia akan memunculkan modal. Nah, kemudian dia juga akan mengambil atau membuat variabel NRP yang dimana itu adalah value dari si select ini. Jadi select ini kan memiliki value. Ini yang ditampilkan adalah nama, tapi value aslinya kan adalah NRP. Sehingga kita klik isi tema, maka jQuery akan membuat variabel NRP yang berisi value dari select option-nya. Nah, ketika kita memasukkan NRP, ketika diklik cek, maka dia akan menjalankan juga jQuery ini. Ketika ini diklik, ID button cek NRP, maka dia akan membandingkan antara value dari si select ini dengan value NRP yang ada di sini. Apakah NRP-nya sesuai? Jika sesuai, maka dia akan mendisplay atau menampilkan inputan untuk jawabannya. Nah, misalnya kita isi, disimpan, dan tadi ini sudah didemokan, maka akan muncul di paling bawah karena update add-nya itu kan akan berubah menjadi tanggal terakhir pengubahan dan dia akan berada di bawah. Nah, kemudian mungkin kita akan langsung masuk ke admin. Di admin ini saya jika kita lihat fungsinya ini ada checkout. Checkout ini digunakan di setiap file yang ada di dalam admin. Nah, di sini di checkout ada juga checkout. Ini gunanya adalah untuk menghindari user biasa mengakses ke halaman admin tanpa login. Jadi misalnya ini kita kopikan dulu. Jika kita logout, nah ini artinya kan belum login. Tapi jika kita akses ke admin ya, nah dia akan akses deny. Karena dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di function checkout. Jika kita lihat function checkout ada di dalam class admin. Nah, jika tidak ada session yang ditemukan, yaitu session username dicek menggunakan function check. Jika tidak ditemukan, maka dia akan melakukan syntax die, sehingga dia akan munculkan seperti ini karena menggunakan syntax die. Kemudian kita login saja dulu. Nah, di sini jika kita lihat di dalam function di dalam class admin ini terdapat beberapa function, yaitu ada count tugas. Count tugas ini digunakan untuk mengambil jumlah data tugas. Di sini kan ada 2 tugas nih. Nah, di dalam function ini juga terdapat variabel jumlah yang tipenya array dan variabel jumlah ini akan menampung jumlah tugas yang sudah selesai yang belum selesai. Nah, ini jumlah tugas yang belum selesai beserta jumlah tugas keseluruhan. Di sini dinolkan dulu dan nanti akan dihitungnya di sini. Nah, jadi mekanismenya itu ini akan melakukan looping terlebih dahulu terhadap variabel data. Variabel data berisi function tugas get all tugas. Get all tugas ini untuk mengambil seluruh data yang ada di dalam tabel tugas. Nah, ini seluruh data ini akan di looping terlebih dahulu. Nah, untuk variabel jumlah yang menampung keseluruhan tugas, dia setiap looping akan menambah 1 plus 1. Sehingga ketika data tugas di looping, yang pertama misalnya dia akan menambah 1, terus yang kedua akan tambah lagi, yang ketiga akan tambah lagi. Sehingga nanti jumlah si variabel ini akan sama dengan jumlah data yang ada di tabel tugas. Nah, lalu di sini akan menggunakan check status. Check status ini akan menampilkan mereturn data variabel check overdue-nya apakah true atau false. Nah, jika false kan berarti si deadline-nya itu overdue-nya itu deadline-nya belum terlewat ya, masih
bisa dikerjakan gitu. Artinya si tugasnya kan belum selesai. Sehingga jika si variable check overdue-nya itu false, maka jumlah data yang belum selesai itu akan bertambah 1 gitu, seperti itu. Lalu dia akan return jumlah, dan return jumlah ini akan digunakan di dalam admin index.php. Nah, di sini. Di sini. Tugas belum, tugas semua tugas. Yang dimana sebenarnya si variabel itu, variabel tugas belum dan variabel semua tugas itu ada di file utamanya di sini. Nah, untuk penghitungan data lain juga sama, ini ada count mahasiswa. Count mahasiswa kan berarti untuk menampilkan jumlah data mahasiswa. Count tugas, count kelompok untuk menghitung jumlah kelompok. Ini ada count matkul untuk menghitung jumlah mata kuliah, dan ada count tema untuk menghitung jumlah tema project. Nah, lalu untuk kita masuk ke tugas, ke menu tugas. Ditambah tugas ini, di list tugas ini ini hanya melakukan looping data di sini. While di sini, while variable data, di mana variable datanya itu adalah berisi variable tugas get all tugas. Jadi mungkin ini sama kayak menampilkan list tugas ketika di sini, sama. Bedanya mungkin di sini saya tidak menampilkan deskripsinya. Lalu kita klik tambah tugas. Ditambah tugas. Nah, dia di sini kan ada beberapa info form. Jika kita lihat di sini. Nah, ini ada select option dulu. Ini select option untuk menampilkan list mata kuliahnya. Jadi ini akan melooping variable data. Kita lihat di sini, variable data itu adalah untuk mengambil data mata kuliah melewati function get all matkul. Lalu di looping, ditampilkan datanya di sini. Kemudian ini ada sesi 1. Untuk sesi juga ini menggunakan looping, hanya saja loopingnya ini dari angka 1 sampai maksimalnya itu angka 16. Sehingga sesinya kan di sini ada sesi 1 sampai sesi 16. Lalu ada deadline, di sini menggunakan input tipe date. Ada jamnya, di sini menggunakan input tipe time. Di sini ada input tipe time. Kemudian ini jenis tugas juga bentuknya select option, yang dimana opsinya cuma 2, yaitu kalau nggak individu ya kelompok. Nah, lalu di deskripsi ini menggunakan text area, tetapi text areanya itu menggunakan ID editor 1, yaitu untuk memanggil si CK edit library CK editornya. Sehingga ini kan di text areanya ada format text-nya seperti bold, italic, lalu ini ada list, lalu style-nya bisa diubah, dan lain-lain. Ini button tambah, name-nya kan submit. Nah, jika kita cek di sini, di file utamanya, if isset variable post submit, jika buttonnya diklik, maka dia akan memanggil objek tugas, objek admin. Jika kita lihat function admin, dia akan memanggil function tambah tugas. Tambah tugas, nah ini. Tambah tugas itu berisi beberapa parameter, yaitu variabel matkul. Ini sudah sesuai di sini, variabel matkul, lalu ada variabel sesi, berarti untuk data sesinya, variabel date, variabel time, lalu ini deadline kan berarti ini date, ini time, variabel jenis untuk jenis tugasnya, dan variabel deskripsi. Nah, parameter ini tinggal diisi saja di sini. Jadi kan ini function tambah tugas.
Lalu ini tinggal ambil datanya. Lalu ini kan name-nya, name yang pertama ada matkul. Di sini tinggal sesuaiin saja. Ini select name-nya adalah matkul. Ini sesi, berarti yang ini select name-nya adalah sesi, dan seterusnya. Tinggal disesuaikan. Lalu di function ini, kita akan membuat variabel barunya terlebih dahulu untuk digunakan function escape, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan. Jika kita lihat di function di class utility, escape ini digunakan untuk simpelnya untuk menghindari sebuah SQL injection gitu. Sehingga nanti yang digunakan bukan variabel ini, tetapi variabel yang barunya, yaitu ada jika matkul kan real matkul, sesi real sesi, date real date, dan seterusnya. Lalu ini query-nya tinggal langsung dijalankan, insert into tabel tugas, lalu value-nya dimasukkan. Ini kita masukkan 0 karena ID tugas, jika kita lihat di sini strukturnya, ID tugas itu auto increment. Jadi tinggal masukkan 0 saja di query-nya. Kemudian jika eksekusi berhasil, maka header location-nya akan berpindah ke halaman tugas. Jadi jika tugasnya berhasil di input, misalnya kita input dulu, nah dia akan berpindah ke halaman tugas.php. Nah kemudian untuk edit tugas, di sini saya menggunakan halaman yang sama seperti input layoutnya. Edit tugas juga alurnya masih sama seperti ketika input tugas. Nah jika kita lihat di sini, perbedaannya hanya kalau di edit tugas kan di sini sudah ada value-nya. Nah berarti karena ini penggunaannya select option, berarti ketika di file edit tugas, di sini saya menggunakan ternary untuk mengecek apakah suatu data itu selected atau tidak. Untuk edit tugas mungkin alurnya masih sama seperti input, nah, bedanya paling cuman di ketika query-nya. Nah ini kan mengambil function edit tugas. Jika kita lihat di admin, edit tugas, ya query-nya di sini update tugas, set ID matkul, dan lain-lain. Untuk delete juga saya pikir masih sama. Jadi ketika untuk delete kan ini bentuknya modal. Jadi alurnya jika kita lihat di tugas, nah ketika button hapus data diklik, maka dia akan menampilkan modal.show di sini. Nah modalnya ini akan berisi data sesuai dengan data tugas yang akan dihapus. Ini kan ditampilkan di sini beserta sesinya. Jika klik button dihapus, maka akan menjalankan nah di sini if is set variable post hapus, artinya yang button hapusnya diklik, maka dia akan menjalankan function delete tugas. Delete tugas itu ada di di sini. Delete tugas. Nah, kemudian kita akan masuk ke data kelompok. Nah, di data kelompok ini CRUD masih sama sih seperti yang tugas. Jadi ketika misalnya kita buka dulu yang view kelompok ini dengan file utamanya kelompok. Nah, di sini kan menampilkan tabel dan menampilkan data kelompoknya. Berarti kan di sini ada sintak untuk melooping si variabel data kelompoknya. Misalnya saya melooping variabel data yang ditampung dalam variabel result. Variabel data ini berisi objek kelompok dan function get kelompok. Jika kita lihat variabel kelompok, di function di class kelompok kan ini get kelompok untuk select bintang kelompok, artinya untuk mengambil keseluruhan data dari tabel kelompok.
Yang kemudian di looping di sini dan muncul di sini. Untuk penambahannya sendiri di sini menggunakan modal yang dimana jika kita lihat ketika if iset submit, submit itu adalah nama button buat kelompok ini. Jika submitnya diklik, maka dia akan masuk ke objek admin lalu mengambil function buat kelompok. Nah, admin functionnya adalah buat kelompok, di mana di parameternya adalah variabel nama, berarti kita masukkan inputan ini, nama kelompok, beserta parameter kedua adalah variabel SMT atau semester, yaitu inputan dari semester ini. Nah, jika kita lihat kan di kelompoknya ini sudah function buat kelompok, parameternya adalah variabel input get nama, berarti dia mengambil value dari inputan ini, dan juga variabel input get semester, yang ini berarti. Nah, di adminnya tinggal diambil saja, kemudian dimasukkan ke dalam query, insert into kelompok, values-nya 0, karena tadi karena sama ID increment, auto increment ID-nya, kemudian ini ambil namanya dan ambil semesternya. Lalu eksekusi, dan nanti jika eksekusinya berhasil, maka akan pindah lokasinya ke kelompok.php. Begitupun juga delete sama. Untuk delete misalnya di kelompoknya itu kan tadi ada if iset variable post hapus. Nah, maka dia akan menjalankan function delete kelompok. Delete kelompok itu jika kita lihat, dia hanya akan mengambil parameter ID. Parameter ID-nya itu diambil dari suatu inputan, yaitu namanya ID kelompok. Cuman di sini kan nggak kelihatan ID kelompok. Nah, ID kelompoknya itu disimpan di nah di sini input tipe hidden. Jadi untuk mempassing data ID-nya ke dalam modal yang ada di sini, saya menggunakan input tipe hidden. Yang dimana input tipe hidden-nya ini akan diisi value lewat JavaScript, lewat jQuery. Nah, di sini. Jadi si ID kelompoknya ini akan diisi value-nya menggunakan function val, kemudian diisi ID-nya. Jadi di sini sebenarnya ada ID-nya, cuman nggak di hidden gitu. Jadi tetap bisa dihapus. Nah, nanti query-nya berarti delete from kelompok where ID-nya sesuai dengan inputan yang hidden, kelihatan di sini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai edit kelompok. Nah, edit kelompok, jika kita lihat di sini, view-nya ada edit kelompok. Nah, di sini saya menggunakan kebanyakan JavaScript. Jadi ketika diklik tambah grup, jika lebih tepatnya ini jQuery sih, bukan JavaScript, jQuery. Nah, jika button tambah grup ini diklik, maka dia akan menambah elemen baru, yaitu sebuah div, di mana tambahan ini menggunakan function yang ada di jQuery, yaitu append. Jadi append ini secara singkat digunakan untuk menambahkan suatu elemen gitu. Nah, jadi jika kita lihat di sini, saya mengappend setelah elemen yang memiliki class parent. Jika kita lihat di sini, elemen yang memiliki class parent, nah adalah div ini. Div ini dari sini sampai sini. Nah, berarti si div ini ketika button tambah grup diklik kan akan menambahkan elemen div ini. Nah, elemen div ini akan ditambahkan di dalam class div parent tadi, cuma di paling bawah gitu. Lalu ini untuk penambahan anggota juga ini menggunakan jQuery juga di sini. Jika button tambah ini diklik, tambah anggota ini diklik, maka dia juga akan menggunakan append untuk menambahkan div dan select option-nya di sini. Tambah grup, maka menambah elemen div baru, tambah grup lagi, elemen div baru lagi, seperti itu. Jika ini dikurangi, maka dia akan menghapusnya, menghapus elemen ini, karena elemen ini sudah memiliki ID. Jadi ketika button ini diklik, buttonnya sistemnya tinggal mencari ID yang sesuai dengan button hapus ini.
Jadi misalnya jika si select option ini ID-nya 5, maka si button ini ID-nya juga 5. Jadi ketika ini diklik, button ID 5 diklik, select option yang kelima juga bakal dihapus seperti itu. Singkatnya. Kemudian kita masuk ke mata kuliah. Di sini sama bisa melakukan CRUD. Tambahnya ini melalui modal jika kita lihat di mata kuliah. Di sini menggunakan modal. Nah, ini tambah mata kuliah yang dimana pemanggilan modal ini akan muncul ketika ketika tambah data diklik. Ketika button tambah data ini diklik, maka akan muncul modal. Dan modal ini berisi beberapa inputan yang harus diisi. Kemudian ketika sudah diisi dan diklik tombol tambah, maka akan masuk ke if iset post tambah. Nah, ini if iset post tambah, maka dia akan menjalankan function tambah matkul. Function tambah matkul ini ada di class admin. Nah, tambah matkul. Nah, ini tambah matkul. Dia membutuhkan 3 parameter, yaitu variabel nama, variabel semester, variabel SKS. Nah, di sini diisi dengan variabel input get nama, berarti dia akan mengambil value dari input yang ini. Variabel input get semester berarti yang ini, dan get SKS berarti yang ini. Lalu parameternya diambil, berarti akan masuk ke sini. Kemudian function ini akan menjalankan query insert into matkul. Values-nya ini 0 biasa karena auto increment. Kemudian ini tinggal masukkan variabel-variabel yang di parameternya yang sudah di escape string. Kemudian dieksekusi query-nya. Lalu ini jika eksekusi berhasil, maka location-nya ke matkul.php. Lalu edit juga menggunakan modal. Bedanya cuma di sini sudah menggunakan value di matkulnya. Kita lihat di sini. Pemberian value ke dalam modal ini saya menggunakan lewat jQuery. Nah, jadi di set di sini jQuery-nya. Jadi si button data ini memiliki atribut. Kalau kita lihat di sini, edit data. Nah, edit data ini di sini. Ini memiliki atribut edit ini. Ada atribut data semester, atribut data nama, atribut data SKS, di mana data-data ini, atribut ini mengambil value dari PHP. Kemudian dari itu dipassing atau dipindahkan ke sini ke modal ini. Nah, untuk pemindahan data dari atributnya saya menggunakan jQuery lagi. Jadi atribut kan tadi ada data nama, data SKS, data semester. Nah, itu dipanggil di dalam jQuery, di mana variabel this itu berarti mengacu kepada si button edit data ini. Button edit data, variabel this, terus diambil atribut data ID. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabel ini digunakan di sini. Misalnya ini variabel nama, input yang memiliki ID edit nama. Jika kita lihat di sini, nah ini modal edit kan, modal edit ini ada nama matkul dan di sini ada ID edit nama. Nah, edit nama ini akan diisi dengan function file, yaitu variabel ID. Edit SKS juga, ini variabel nama diisi dengan var nama. Ini edit SKS diisi dengan variabel SKS dan seterusnya. Nah, di sini edit ID, di sini tidak ada inputannya karena bersifat hidden. Jika diklik edit, maka akan masuk ke if iset post edit. Lalu akan menjalankan function edit matkul yang ada di dalam class admin. Edit matkul di sini memiliki 4 parameter. Di sini juga sudah ada 4 parameter, yaitu mengambil inputan edit ID yang di sini hidden tidak ada. Lalu inputan edit nama berarti ini, inputan edit semester berarti yang ini, dan inputan edit SKS berarti ngambil data ini. Kemudian diambil di sini, kemudian di escape string dulu untuk menghindari SQL injection, lalu dijalankan query update
matkul, set, nama sama dengan real nama, semester, lalu set SKS, yang di mana ID matkulnya adalah si variabel ID yang tadi dimasukkan. Kemudian dieksekusi, dan jika berhasil, maka akan masuk ke halaman matkul.php. Untuk delete di sini juga sama menggunakan modal, yang di mana jika variabel modal variabel button hapus yang ada di modal ini diklik, maka dia akan menjalankan function delete matkul. Nah, delete matkul di sini hanya membutuhkan parameter ID. Parameter ID kemudian dia akan menghapus. Nah, dia akan menghapus mata kuliah berdasarkan ID-nya. Nah, ini sebelumnya ada pengecekan terlebih dahulu karena saya membuat jika mata kuliahnya sedang dipakai di dalam tugas, dia tidak akan bisa dihapus. Misalnya di sini kan ada tugas praktek web 1. Nah, kemudian jika saya menghapus mata kuliah praktek web 1, nah saya delete, nah itu tidak akan bisa, matkul ini tidak bisa di-delete karena sedang dipakai di dalam data tugas atau data tema project. Nah, ini pengecekannya di sini. Jadi dicek dulu apakah di data tugas terdapat matkul dengan ID ini. Jika ada, maka dia akan masuk ke sini nih, ke echo ini. Tapi jika tidak ada, maka dia akan mengeksekusi query delete. Nah, untuk data lain seperti mahasiswa, tema project, saya pikir CRUD-nya masih sama. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.